Bagaimana peran Jibril? Bagaimana peran Jibril saat ini? Allahu a'lam. Saya nggak pernah ketemu Jibril. Saya nggak tahu, gitu kan? Jadi kita tidak tahu. Jangan tanya yang di luar batas manusia. Gitu. Nabi Muhammad SAW saya tidak tahu kapan Jibril datang. Tidak pernah tahu. Datang tiba-tiba baru Nabi tahu, gitu kan? Sahabat-sahabat juga kalau melihat Jibril melihat dalam poster manusia, bukan sebagai malaikat. Gitu kan? Itu yang terjadi. Kalau saya pribadi lebih jauh lagi, tidak mungkin saya tahu gitu. Jadi begitu ya. Kalau ditanya itu asal jawab aja. Terus nggak pernah ada masalah dengan jawabannya. Bahkan ketika tidak tahu pun masih benar gitu. Masih cari pembenaran gitu. Wah, wallahu a'lam ya, saya nggak pernah ketemu Jibril. Jadi saya nggak tahu Jibril ngapain. Lalu mencari pembenaran. Sedangkan saya kan begitu kalau kita tafsir. Rasulullah saja tidak tahu kapan Jibril datang. Tiba-tiba datang aja. Sahabat juga tidak tahu, apalagi saya. Ini apa-apaan sih? Itu kan ditanya, Pak. Kita tahu tugasnya malaikat Jibril kan membawa wahyu. Wahyu itu kan identik dengan Rasulullah, identik dengan Nabi. Kalau sudah khotamul Nabi ini sudah selesai, berarti kan tidak ada lagi wahyu yang diturunkan. Lalu kira-kira malaikat Jibril itu ngapain? Itu pertanyaannya, Pak. Apa harus ketemu malaikat Jibril dulu untuk tahu? Wah, repot. Nanti ditanya bagaimana sholatnya Rasulullah. Wah, nggak tahu ya. Saya kan nggak hidup bersama Rasulullah. Wah, repot kalau begitu, Pak. Makanya kalau nggak tahu ya, bilang aja nggak tahu. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Nggak usah cari-cari pembenaran. Biar agama ini serius. Malah segala. Jangan mencari-cari yang di luar kemampuan manusia. Artinya apa? Ini di luar kemampuan kita. Jadi kita tidak mungkin tahu. Bahkan diperkuat lagi, Rasulullah saja tidak tahu, walaupun kasusnya tidak tahu kapan Jibril datang. Apa ya begitu ya? Yang begitu-begitu aja masih diikuti. Kayak krisis sekali kita dengan orang alim itu. Yang begini aja ada yang mau ikut. Heran saya. Coba perhatikan ya. Kira-kira apa yang dikerjakan oleh malaikat Jibril itu? Ya. Selain menurunkan wahyu. Artinya menurunkan itu membawa wahyu. Karena membawa wahyu itu sudah nggak terjadi lagi. Karena disebut wahyu, itu identik dengan orang diangkat menjadi rasul, orang diangkat menjadi nabi. Itu wahyu namanya. Ya. Karena sudah nggak ada lagi nabi, nggak ada lagi rasul. Sudah wafat khotamun nabiyinnya, khairul basyarnya, ya, penutupnya sudah wafat. Sudah nggak ada lagi orang diangkat nabi, berarti tidak ada lagi wahyu. Lalu malaikat Jibril ngapain? Gampang-gampangannya, Pak, kalau sedikit cerdas, ada guru, Pak. Dia tugasnya ngajar. Sudah umur 60, sudah pensiun. Ya dia itu kira-kira ngapain, Pak? Ya bebas, gak macam-macam, Pak. Mungkin dia jualan sayur. Mungkin dia main sama cucunya, mungkin dia ngasuh cucunya, mungkin dia bikin usaha, mungkin yang berhenti kan cuma menurunkan wahyunya, Pak. Artinya membawa wahyunya. Ya nanti saya bacakan hadisnya ya. Ini cara setidaknya lebih cerdas lah ya kalau menjawab pertanyaan itu. Coba perhatikan itu ya, tulisan yang tulisan paling tengah yang besar itu. Itu situsnya Salafi Wahabi aja begitu menjawabnya. Jadi setelah ditanya apa kira-kira tugasnya ya malaikat Jibril setelah selesai wahyu, dijawabnya di situ, Pak. Ya nggak usah saya bacakan itu ya. Malaikat itu diperintahkan untuk bertasbih sepanjang masa. Diperintahkan untuk patuh, diperintahkan dan dilarang untuk menyelisihi. Kalau malaikat Jibril, ya turun bersama para malaikat di malam Lailatul Qadar sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu. Nah, kalau kita ngaji balaghah ya, ini masuk kepada zikrul khos ba'dal am ya, limazidil fadli. Atau ini masuk kepada itnab, kebalikan dari ijaz, tapi ya tidak terlalu penting gitu ya. Artinya ada, Pak. Dan ini di dalam batas kemampuan manusia, Pak, untuk tahu itu, Pak. Kenapa? Karena ada ayatnya. Gimana sih? Nggak tahu. Nyari pembelaan nggak tanggung-tanggung. Yang dijadikan bumpernya Rasulullah. Rasulullah aja nggak tahu gitu. Masa saya harus tahu? Sahabat aja nggak tahu gitu. Yang Bapak nggak tahu itu adalah karena kebodohan. Kalau Rasulullah tidak tahu kapan malaikat Jibril datang, itu bukan kebodohan, Pak. Jadi jangan apa yang Bapak tidak tahu disama-samakan dengan Rasul tidak tahu. Kurang ajar itu namanya ya. Jadi begitu ya. Kemudian selain tugas ini,
ada lagi. Rasulullah Pak yang menjelaskan itu. Malaikat Jibril itu muwakkalun bihawa ijil ibadi. Jadi dipasrahkan berurusan dengan hajat-hajat para hamba Allah. Itu hadis Pak yang bicara begitu. Kan enak kalau Bapak katanya pernah mimpi Rasulullah sedang ngaji Bukhari. Artinya ahli hadis sekali Pak. Rasulullah menjadi saksi. Bapak kan pernah cerita mimpi Rasul, terus Bapak ada di satu ruangan sedang pegang Bukhari, sedang ngajar hadis gitu. Luar biasa Pak. Tagline-nya itu luar biasa itu ya. Kalau kita bahasakan iklan kan ngajar hadisnya itu sudah disaksikan Rasul gitu. Luar biasa, tapi ya begitu Pak. Ya. Ditanya nggak tahu, padahal ada jawabannya ya. Kalau tidak percaya ini di situsnya Salafi Wahabi aja ada ya. Ketika ditanya apa tugasnya malaikat Jibril setelah wahyu tidak ada lagi turun, tidak ada lagi ada nabi dan rasul ya. Perhatikan wa mimma dzukira fi dzalika ala wajhil ijmali anna Jibril alaihi salam muwakkalun bihajatil ibad. Jadi malaikat Jibril itu tugasnya adalah berkaitan dengan hajat-hajat hamba-hamba Allah, diwakilkan oleh Allah ya, dijadikan wakil, muwakkalun ya. Kemudian zakaru dzalika As-Suyuti fi kitabi Al-Habaiki fi Ahbaril Malaik. Ya, kitabi Al-Habaiku fi Ahbaril Malaik ya. Itu telah disebutkan oleh Imam Asyuti dalam kitabnya Al-Habaik fi Ahbaril Malaik. Wa qala, maka berkata Asyuti, akhraja Sobuni fil mi'ataini. Jadi telah mentahrij tentang hal itu sebuah hadis ya yang ada dalam kitabnya Imam As-Sobuni ya, yaitu kitab Al-Mi'atain. Kemudian Wal Baihaqi dan juga telah ada dalam kitabnya Al Baihaqi fi Syu'abil Iman ya. Wa akhraja Al Baihaqi fi Syu'abil Imani. Ya, dan juga hadis ini ditahrij oleh Imam Al Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Apa itu hadisnya? An Jabir bin Abdullah, dari jalur riwayat Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir dari Rasulullah SAW bersabda, ya, siapa yang bersabda? Rasulullah, inna Jibril muwakkalun bihajatil ibadi. Sesungguhnya Jibril itu ditugasi atau dijadikan wakil ya, dalam perkara hajat-hajat atau berkaitan dengan hajat-hajat hamba-hamba Allah. Fa idza da'al mu'minu qala Allahu ya Jibrilu bis hajata 'abdi fa inni uhibbuhu wa uhibbu sautahu. Wa idza da'al kafiru qala Allahu ya Jibrilu iqdi hajata 'abdi fa inni abghuduhu wa abghudu sautahu. Enggak usah diterjemahkan hadisnya ini ya. Agak rumit itu ya. Yang jelas kalau ada orang berdoa ya, kenapa agak rumit? Karena ya bukan momennya kita bicara masalah ini ya. Orang mukmin kalau berdoa ditahan-tahan kan biar dia doa terus gitu ya. Karena Allah senang mendengar suaranya. Nanti kamu malah kalau begitu Allah berarti enak ya ngerjain ya. Enggak ke situ ya. Ya kawan-kawan kita bahas hal-hal yang serumit ini ya. Kita bahas dari kajian para ulama bagaimana menjelaskan itu. Nah, di sini hanya menjelaskan bahwasanya mempertegas narasi muwakkalun bihajatil ibadi itu ya. Ini yang ditahrij oleh Imam As-Sobuni dan juga oleh Imam Al Baihaqi dalam kitab Al-Mi'atain dan juga dalam kitab Syu'abul Iman. Dan kalau dicari-cari banyak juga yang merilis hadis ini dari berbagai jalur ya. Ada yang dari jalur sabit ya. Redaksinya berbeda ya, tetapi maknanya sama. Ya, itu ada Musonnafu Ibni Abi Syaibah dan sebagainya. Jadi begitu Pak Ustadz. Ya. Kalau Bapak tidak tahu, jawab saja tidak tahu. Lagi pula, ada adigium itu. Man afta bikulli ma su'ila fahuwa majnun. Orang kalau ditanya apa aja jawab, itu gila. Ya. Artinya, ya kalau jawabannya ngaco ya. Ada orang yang memang udah luar biasa pengetahuannya. Ini, yang dasar-dasar aja aneh. Ya. Kadang wallahu alam, ini wallahu alam tapi masih seolah-olah keren gitu. Nabi saja tidak tahu apalagi saya, sahabat saja tidak tahu apalagi saya, kan begitu arah-arahnya gitu. Jadi kan agak kurang ajar ya. Ketika Anda bodoh tidak tahu bawa Nabi, artinya Nabi juga tidak tahu kok apalagi saya gitu. Sehingga diklaim ini di luar kemampuan manusia. Pak, katanya pernah mimpi Rasulullah ya. Dan dia orang ini sedang bawa kitab Sahih Bukhari katanya, sedang ngajar hadis di kelas, lalu ada Rasulullah, itu luar biasa Pak. Itu promosi begitu luar biasa, itu seolah-olah Bapak ini sudah dapat syahadah ya, sudah disaksikan oleh Rasulullah kalau sedang mengajar hadis gitu. Pak.
Ada kan itu ya. Allahumma hadina ahdasabil